어, 아마 브루나이 선수들이 그냥 조크로 얘기하지 않았나 생각하고 저는 그런 Tentu juga pasti kita lolos, tapi ada hope di sana. Dan berkali-kali saya mengatakan, wah ini kombinasi STY dengan Pak ET ini luar biasa. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Indonesia dinyatakan masih punya kesempatan untuk meraih tiket Piala Dunia. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Indonesia dinyatakan masih punya kesempatan untuk meraih tiket Piala Dunia. Akhirnya doa publik terkabul. Kelolosan Qatar dan Arab Saudi untuk Piala Dunia dibatalkan. FIFA resmi beri pengumuman mengejutkan. Seluruh pertandingan ronde 4 bakal diulang dan dilaksanakan di tempat netral. Organisasi sepak bola dunia atau FIFA temukan kecurangan fatal selama ronde 4 digelar. Indonesia paling sering jadi korban. Dan kabar bagusnya lagi, Shin Tae-yong akan langsung pimpin seluruh pertandingan timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Ini berarti kesempatan ke Piala Dunia 100% terbuka lebar. Kabar ini disampaikan Gianni Infantino yang merupakan Presiden FIFA sekaligus sahabat dekat Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA temukan kejanggalan saat seluruh pertandingan ronde 4 digelar beberapa waktu lalu. Semuanya berantakan dan harus diulang. Dengan tegas, kelolosan Arab Saudi dan Qatar resmi dianulir. Timnas Indonesia dinyatakan main lagi hari Senin. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia muncul kembali. Apakah benar begitu? Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, spekulasi tentang kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia kembali mencuat setelah kepergiannya meninggalkan kekosongan dan kegelisahan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya buka suara. Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube, Shin mengaku masih membuka pintu untuk kembali melatih skuad Garuda, asalkan PSSI menunjukkan keseriusan. Berikut ini 3 faktanya. 1. Binder Singh, keputusan ada di PSSI. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh menegaskan bahwa peluang Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas Indonesia sepenuhnya berada di tangan federasi. Ia menilai Shin telah memberikan sinyal positif dan kini tinggal bagaimana PSSI menanggapinya. Baru kemarin saya dengar Shin Tae-yong terbuka melatih timnas Indonesia. Berarti keputusannya sekarang di PSSI, mau memanggil Shin Tae-yong atau tidak, ujar Binder dalam program Morning Zone. Menurut Binder, PSSI harus segera bergerak cepat sebelum negara lain mengajukan tawaran resmi. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dan profesional agar kerjasama bisa terjalin kembali tanpa bayang-bayang kesalahpahaman di masa lalu. 2. Harus ada target jelas jika Shin kembali. Satu hal penting yang disorot Binder adalah kejelasan target. Ia mengingatkan PSSI agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti pada Piala AFF 2024, di mana Shin hanya diberi pemain U23 untuk kompetisi senior. Keputusan yang akhirnya membuat timnas Indonesia tersingkir di fase grup. Tentu kita masih ingat tragedi Piala AFF 2024. Shin Tae-yong dikontrak tertuang target juara Piala AFF, tapi pada kenyataannya Shin hanya diberi timnas U23. Alhasil, skuad Shin ancur-ancuran kala itu. Kegagalan inilah yang membuat Shin dipecat PSSI. Targetnya seperti apa dan harus dijabarkan ke masyarakat, tegas Binder. Menurutnya, pelatih sekelas Shin Tae-yong memerlukan visi yang kuat dan dukungan penuh agar bisa membawa timnas melangkah lebih jauh.
Tanpa kejelasan arah, kerja keras pelatih sehebat apapun akan terasa sia-sia. Binder menyarankan agar kontrak baru Shin jika terjadi disertai roadmap jangka panjang untuk menghadapi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. 3. Shin Tae-yong, Indonesia tetap di hati saya. Meski pernah dipecat secara kontroversial, Shin Tae-yong membuktikan bahwa ia tak menyimpan dendam. Dalam wawancara bersama Goalpost, ia menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki rasa cinta mendalam terhadap Indonesia. Tawaran dari Indonesia? Tidak, belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali. Tapi kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa jika Indonesia datang dengan niat sungguh-sungguh, dirinya akan menempatkan negara ini sebagai pilihan utama, bahkan di atas tawaran yang lebih menggiurkan dari negara lain. Sikap itu memperlihatkan betapa kuatnya ikatan emosional Shin dengan timnas dan masyarakat. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia lagi? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa masa depan timnas Indonesia kembali berada di persimpangan penting. Di satu sisi, publik mendambakan kembalinya Shin Tae-yong, sosok yang telah menanamkan disiplin, mental baja, dan semangat juang yang selama ini sulit ditemukan. Namun di sisi lain, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI, yang kini diuji seberapa serius mereka ingin membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Lebih lanjut, keinginan Shin untuk kembali adalah sinyal positif yang seharusnya tidak disia-siakan. Pelatih yang masih menyimpan cinta untuk Indonesia meski sempat dipecat dengan cara kurang terhormat, membuktikan bahwa hubungan emosional antara dirinya dan timnas Garuda belum benar-benar berakhir. Di sini, PSSI punya kesempatan besar memperbaiki hubungan dan menunjukkan bahwa mereka bisa bertindak profesional dan visioner. Yang dibutuhkan kini bukan sekedar kontrak baru, melainkan kejelasan arah, target yang realistis, dukungan penuh terhadap pelatih, dan komunikasi yang sehat adalah fondasi utama jika Indonesia ingin bangkit. Jangan sampai kesalahan masa lalu, seperti pemberian target tanpa dukungan memadai, kembali terulang. Jika Shin Tae-yong benar kembali, ini bukan sekedar tentang siapa yang duduk di kursi pelatih, melainkan tentang kebangkitan nilai dan mentalitas. Momentum ini bisa jadi awal dari perjalanan besar timnas Indonesia menuju era baru. Alex Pastor angkat bicara, pemain Super League bongkar fakta mengejutkan soal timnas Indonesia. Pelatih bagus takkan mau datang. Sebelumnya diberitakan, suasana di lingkungan sepak bola Indonesia kembali panas setelah pernyataan terbuka dari Alex Pastor, mantan asisten pelatih timnas Indonesia yang menilai target PSSI tidak realistis. Komentar itu memicu reaksi keras dari salah satu pemain asing di Liga 1, Roger Bonnet alias Ruxi, yang menilai kegagalan sistemik di tubuh federasi membuat pelatih top enggan melatih Garuda. Berikut ini 3 fakta di balik kontroversi ini yang mengungkap tantangan besar timnas Indonesia dalam mencari sosok pelatih berkualitas. 1. Alex Pastor ungkap target PSSI yang dianggap tak masuk akal. Alex Pastor, ex-asisten pelatih Patrick Kleiser, akhirnya buka suara setelah dirinya resmi didepak dari timnas Indonesia pada pertengahan Oktober 2025.
Ia menilai PSSI memberikan target yang tidak realistis, membawa Indonesia yang saat itu berada di peringkat 190 dunia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Football International, Pastor menegaskan bahwa tim pelatih sudah berusaha keras menerjemahkan ekspektasi besar itu kepada para pemain. Namun level lawan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Irak terlalu tinggi. Di lapangan dan dengan staf, kami mencoba menjelaskan apa yang diharapkan, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan tim sekaliber ini, ujar Pastor. Ia menambahkan, proyek kepelatihan mereka seharusnya berjalan jangka panjang, bukan sekedar mengejar hasil instan. Namun, keputusan pemecatan datang setelah hasil negatif di Jeddah membuat suasana menjadi sangat buruk. 2. 3 misi berat yang dibebankan kepada tim kepelatihan asal Belanda. Tak hanya diminta meloloskan Garuda ke Piala Dunia, Pastor juga membeberkan 2 misi lain yang ditugaskan oleh PSSI kepada jajaran pelatih asal Belanda. Mereka harus membantu pengembangan pemain muda di tim U23 dan U20, serta membangun pondasi jangka panjang untuk mencetak pemain lokal yang lebih kompetitif. Kesepakatan itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, mencapai Piala Dunia. Kedua, mengembangkan pemain lokal melalui tim muda. Ketiga, menciptakan sistem jangka panjang untuk negara berpenduduk 280 juta jiwa ini, jelas Pastor. Sayangnya, proyek besar itu kandas di tengah jalan. Setelah kekalahan beruntun di babak kualifikasi, PSSI memutus kontrak Patrick Kluivert beserta seluruh stafnya, termasuk Gerald van den Berg dan Frank van Kempen. Kini seluruh tim asing yang sempat digadang-gadang membawa sentuhan Eropa ke sepak bola Indonesia sudah angkat kaki. 3. Pemain Super League Ruxi terus pecat pelatih, siapa yang mau datang? Usai pernyataan Alex Pastor mencuat, bek asing Madura United, Roger Bonnet alias Ruxi, ikut menyoroti keputusan PSSI yang terlalu cepat memecat pelatih. Dalam unggahan di akun X pribadinya, pemain asal Spanyol itu menilai kebiasaan seperti ini akan membuat pelatih top enggan datang ke Indonesia. Indonesia perlu menyadari bahwa jika pelatih terus dipecat setelah beberapa bulan saja, akan semakin sulit setiap tahunnya untuk menarik pelatih berkualitas, tulis Ruxi di akun @ruxi4. Ia juga menambahkan sindiran tajam, terus pecat pelatih setiap beberapa bulan, lalu heran mengapa tidak ada pelatih bagus yang mau datang. Komentar itu ramai diperbincangkan warganet dan dianggap sebagai cerminan keresahan banyak pihak di dunia sepak bola Indonesia. Dengan reputasi yang kini menurun di mata pelatih asing, mencari sosok baru yang mau menangani timnas Garuda bukan perkara mudah. Meski begitu, sejumlah nama besar tetap dikaitkan dengan kursi panas pelatih timnas Indonesia. Mulai dari Louis van Gaal, Shin Tae-yong hingga Jesus Casas disebut dalam radar PSSI. Namun sampai saat ini, federasi belum memberikan kejelasan soal siapa yang akan menjadi juru taktik baru skuad Garuda. Publik pun hanya bisa menunggu dan berharap agar drama di balik layar timnas Indonesia akhirnya menemukan akhir yang lebih baik. Lebih lanjut, situasi yang menimpa timnas Indonesia saat ini sebenarnya menggambarkan betapa rapuhnya fondasi manajemen sepak bola nasional. Dari luar, tampak bahwa masalahnya bukan semata pada kemampuan pelatih, melainkan pada pola pikir yang masih menuntut hasil cepat tanpa memberi ruang bagi proses jangka panjang. Ketika Alex Pastor menyebut target PSSI tidak realistis, ia sejatinya sedang menyoroti hal yang sudah lama jadi penyakit, ambisi tinggi tanpa kesiapan struktur. Reaksi dari Ruxi mempertegas pandangan itu. Ia berbicara bukan sekedar sebagai pemain asing, tetapi sebagai pengamat yang melihat dari dalam sistem. Ketika pelatih dipecat hanya setelah beberapa bulan bekerja, pesan yang tersirat adalah tidak ada stabilitas, tidak ada kepercayaan. Dalam dunia sepak bola profesional, hal itu menjadi sinyal bahaya bagi pelatih manapun yang berencana datang ke Indonesia.
Kini PSSI berada di persimpangan jalan. Mereka bisa terus mengulang pola lama, menuntut hasil instan, lalu mengganti orang ketika gagal, atau mulai membangun proyek serius yang memberi waktu, dukungan, dan kesabaran bagi pelatih serta pemain. Tanpa perubahan pola pikir itu, siapapun pelatih berikutnya, bahkan yang sekelas Louis van Gaal sekalipun, akan berakhir di situasi yang sama, jadi kambing hitam di tengah sistem yang belum siap tumbuh. Meski situasinya tampak suram, ini bukan akhir bagi sepak bola Indonesia, justru bisa menjadi titik balik. Setiap kegagalan membawa pelajaran, dan dari setiap perpisahan selalu ada ruang untuk pembaharuan. Timnas Indonesia telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka punya potensi besar. Dukungan supporter luar biasa, pemain muda bertalen bermunculan, dan semangat Garuda tak pernah padam. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah kesabaran dan komitmen untuk mempercayai proses, bukan hasil instan. 20 hari menjelang FIFA Matchday, Timnas Indonesia masih tanpa pelatih. Ada apa dengan PSSI? Sebelumnya diberitakan, waktu terus berjalan menuju FIFA Matchday November 2025. Namun Timnas Indonesia justru masih belum memiliki pelatih tetap. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert, PSSI hingga kini belum mengumumkan siapa sosok yang akan menahkodai skuad Garuda. Padahal masa persiapan tinggal menghitung hari dan negara-negara tetangga sudah melangkah lebih cepat. Berikut 3 fakta utama di balik belum pastinya nasib pelatih baru Timnas Indonesia jelang laga internasional bulan depan. 1. Waktu terus menipis, tapi PSSI belum punya arah jelas. Kalender FIFA mencatat bahwa periode FIFA Matchday November akan berlangsung pada 10-18 November 2025. Hanya sekitar 20 hari lagi. Namun hingga saat ini PSSI belum mengumumkan siapa pelatih yang akan mendampingi tim di lapangan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar karena tanpa kejelasan pelatih, program latihan dan strategi permainan tak bisa disusun secara matang. Beberapa pemain bahkan dikabarkan mulai menanyakan jadwal pemanggilan resmi untuk persiapan laga. Publik pun mulai mempertanyakan langkah federasi. Dengan waktu yang semakin sempit, setiap hari tanpa keputusan berarti semakin sedikit kesempatan bagi tim untuk membangun kekompakan dan adaptasi taktik. 2. Dua nama kuat muncul di bursa pelatih, Shin Tae-yong dan Timur Kapade. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, 2 nama mulai ramai diperbincangkan, Shin Tae-yong dan Timur Kapade. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya sukses membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi, dikabarkan masih sangat ingin kembali menangani skuad Garuda. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa STY siap menolak tawaran dari negara lain demi kembali ke Indonesia. Di sisi lain, nama Timur Kapade, pelatih asal Uzbekistan yang berpengalaman di level Asia Tengah, disebut sebagai opsi realistis jika negosiasi dengan STY gagal. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai tahap seleksi atau pendekatan yang sedang dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan supporter. Apakah PSSI menunggu momen tertentu atau justru belum memiliki keputusan final? 3. Negara tetangga bergerak cepat, Indonesia justru terlambat start. Jika Indonesia masih mencari pelatih, negara tetangga sudah melangkah lebih jauh. Thailand baru saja memutus kontrak dengan Masatada Ishii, namun langsung menunjuk Anthony Hudson sebagai pelatih sementara. Bahkan, Federasi Sepak Bola Thailand atau FET telah menyiapkan 6 kandidat pelatih baru, termasuk Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Sementara itu, Singapura juga tak mau tertinggal. Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS sudah mencari pengganti Tsutomu Ogura sejak Juli lalu dengan lebih dari 60 kandidat masuk dalam daftar, mulai dari Fabio Cannavaro hingga Luis Milla. Meski belum menetapkan pelatih tetap, posisi pelatih sementara kini diisi oleh Gavin Lee dan tim mereka sudah punya jadwal uji coba menghadapi Thailand bulan depan. Perbandingan ini membuat langkah PSSI tampak tertinggal. Negara-negara lain sudah punya arah, sementara Timnas Indonesia masih menunggu kepastian di saat waktu semakin mendesak. Lebih lanjut,
Situasi timnas Indonesia saat ini memang mencerminkan betapa rapuhnya manajemen waktu dan perencanaan di tubuh PSSI. Hanya tersisa 20 hari menuju FIFA Matchday November, namun posisi pelatih masih kosong. Ini bukan sekedar soal siapa yang akan memimpin di pinggir lapangan, tetapi tentang arah dan visi yang seharusnya sudah dirancang jauh sebelumnya. Tanpa pelatih, tim nasional kehilangan identitas taktik dan arah latihan. Di saat Thailand dan Singapura sudah berbenah dan melangkah cepat, Indonesia justru terjebak dalam kebingungan internal. Thailand bahkan sudah menunjuk pelatih sementara dan menyiapkan daftar kandidat baru, sementara Singapura bergerak lebih sistematis dengan daftar 60 calon pelatih. Langkah cepat negara tetangga menunjukkan keseriusan mereka dalam menjaga kontinuitas tim, sesuatu yang justru belum tampak dari PSSI. Kondisi ini membuat publik mulai kehilangan kesabaran. Dukungan dan semangat para supporter Garuda tetap besar, tapi harapan itu bisa memudar jika federasi terus lambat dalam mengambil keputusan. Apalagi, pemain butuh kepastian untuk beradaptasi dan memahami filosofi pelatih sebelum laga internasional digelar. PSSI seharusnya tidak menunggu sampai waktu benar-benar habis. Setiap hari yang berlalu tanpa keputusan berarti mengorbankan proses persiapan. Sepak bola modern menuntut profesionalisme dan ketepatan waktu, bukan sekedar janji dan rencana. Kini, semuanya tergantung pada keberanian dan ketegasan PSSI untuk segera menentukan jalan. Karena dalam sepak bola, bukan hanya hasil akhir yang penting, tetapi juga bagaimana sebuah tim dipersiapkan untuk sampai ke sana. Meski situasi timnas Indonesia saat ini terlihat rumit, harapan seharusnya tidak pernah padam. Sepak bola Indonesia sudah sering membuktikan bahwa di tengah kekacauan, semangat juang para pemain dan dukungan supporter bisa menjadi kekuatan besar. Setiap krisis selalu membawa peluang untuk bangkit dan belajar agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Bagi para pemain, ini adalah waktu untuk tetap fokus menjaga kondisi dan mental. Pelatih bisa datang kapan saja, tapi disiplin dan semangat tak boleh hilang. Justru di masa sulit inilah karakter sejati seorang Garuda diuji. Siapa yang tetap berjuang walau belum tahu siapa yang akan memimpin. Bagi PSSI dan seluruh pihak terkait, momen ini bisa menjadi titik balik. Ketika keputusan diambil dengan cepat dan tepat, kepercayaan publik akan kembali tumbuh. Sepak bola Indonesia punya potensi besar. Tinggal bagaimana semua elemen bersatu untuk mengubah potensi itu menjadi prestasi nyata. Dan untuk para supporter, teruslah percaya. Gelora di tribun dan dukungan dari rumah adalah bahan bakar yang membuat para pemain berlari lebih keras. Garuda mungkin belum siap hari ini, tapi selama semangat itu tidak padam, hari kebangkitan selalu bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. 3 lawan berat menanti. Timnas U17 Indonesia panaskan mesin di Dubai jelang Piala Dunia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 tengah memasuki tahap akhir persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Setelah berbulan-bulan ditempa latihan keras, kini skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana, mereka akan menghadapi 3 laga uji coba internasional penting sebelum bertolak ke panggung dunia. Berikut ini 3 faktanya. 1. Uji coba lawan 3 negara tangguh, Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Langkah Timnas Indonesia U17 di Dubai tidak main-main. Mereka dijadwalkan melakoni 3 pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat dari 3 benua berbeda. Pertandingan pertama akan mempertemukan Garuda Muda dengan Paraguay pada 25 Oktober 2025. Disusul laga melawan Pantai Gading 2 hari kemudian dan ditutup dengan duel kontra Panama pada 30 Oktober 2025. 3 laga tersebut menjadi ajang penting bagi pelatih Nova Arianto untuk memantapkan strategi, menilai kesiapan fisik para pemain, serta menguji kombinasi lini serang dan pertahanan. Nova disebut ingin menemukan keseimbangan permainan sebelum menentukan skuad final yang akan dibawa ke Qatar. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana pemain memahami sistem permainan dan menjaga konsistensi, ujar salah satu staf pelatih kepada media di Dubai. 2.
antusiasme pemain muda meningkat. Ini impian yang jadi kenyataan. Di tengah jadwal latihan yang padat, semangat para pemain justru semakin membara. Salah satu pemain muda berbakat, Evandra Florasta, mengaku tak sabar menantikan debutnya di Piala Dunia U17. Untuk saya sendiri sangat-sangat senang dan sangat menanti karena tidak sabar 2 minggu lagi Piala Dunia U17. Jadi perasaan saya sangat senang, ungkap Evandra melalui kanal YouTube Timnas Indonesia. Ia juga menuturkan bahwa kekompakan tim semakin solid. Di luar latihan, para pemain sering berkumpul, bercanda, dan membangun kebersamaan. Kami sering kumpul dan ngobrol bareng setelah jam HP, bercanda satu sama lain supaya makin akrab dan saling mengerti di lapangan, tambahnya. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi modal penting dalam menghadapi tekanan laga internasional yang sangat ketat. 3. Grup berat menanti di Piala Dunia, Brasil, Honduras, dan Zambia. Begitu laga uji coba selesai, tantangan sejati sudah menunggu di Qatar. Indonesia tergabung di grup H bersama 3 tim tangguh, Brasil, Honduras, dan Zambia. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Zambia pada 4 November, disusul duel besar kontra Brasil pada 7 November, dan ditutup melawan Honduras pada 10 November 2025. Grup ini jelas bukan grup mudah. Brasil adalah juara dunia 5 kali di level U17, sementara Honduras dan Zambia dikenal dengan gaya bermain cepat dan agresif. Namun bagi Garuda Muda, inilah kesempatan untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di kancah dunia. Meski tantangan berat menanti, semangat dan persiapan matang menjadi kunci. Timnas Indonesia U17 kini tidak hanya membawa nama negara, tapi juga harapan jutaan anak muda yang bermimpi mengenakan seragam merah putih di ajang dunia. Perjalanan mereka di Dubai adalah bagian dari cerita besar tentang mimpi, kerja keras, dan kebanggaan. Mari kita dukung penuh langkah Garuda Muda menembus batas dan membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Lebih lanjut, melihat situasi ini, semangat dan arah persiapan Timnas Indonesia U17 patut diapresiasi. Dalam dunia sepak bola muda, kualitas bukan hanya ditentukan oleh nama besar lawan, tetapi juga oleh bagaimana sebuah tim menyiapkan mental, kekompakan, dan keberanian tampil tanpa rasa takut. Nova Arianto tampaknya memahami hal itu. 3 laga uji coba di Dubai bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah ujian mental dan kepercayaan diri sebelum menghadapi atmosfer besar di Piala Dunia. Yang menarik, semangat para pemain muda seperti Evandra Florasta mencerminkan energi baru yang sedang tumbuh di tubuh Garuda Muda. Ketika pemain muda bisa bicara tentang kebahagiaan, kerjasama, dan kedekatan emosional dengan rekan-rekannya, itu artinya tim ini tidak hanya berkembang secara teknis, tapi juga secara karakter. Memang, grup yang dihadapi nanti sangat berat. Ada Brasil yang legendaris, Honduras yang disiplin, dan Zambia yang cepat dan agresif. Tapi disinilah nilai sejati perjuangan diuji. Garuda Muda punya kesempatan untuk belajar, berani tampil, dan menulis sejarah baru. Hasil akhir mungkin belum bisa ditebak, tapi proses dan semangat yang ditunjukkan sejauh ini menjadi sinyal positif bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih matang. Motivasinya sederhana namun kuat. Jangan pernah takut kalah, karena dari setiap pertandingan besar, pengalaman dan mental juara lahir. Garuda Muda tidak datang ke Qatar hanya untuk berpartisipasi, mereka datang untuk tumbuh dan membuktikan bahwa mimpi besar itu layak diperjuangkan. Perjalanan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi tentang menanamkan keyakinan bahwa mimpi anak bangsa bisa menembus batas dunia. Setiap tetes keringat di lapangan, setiap latihan di bawah terik matahari Dubai adalah bagian dari proses besar untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Untuk para pemain muda Garuda, jangan pernah ragu dengan kemampuan diri. Kalian tidak hanya mewakili tim, tapi mewakili harapan jutaan anak muda Indonesia yang percaya bahwa kerja keras dan disiplin bisa mengubah nasib. Saat kalian berdiri di lapangan nanti, ingatlah, bendera merah putih di dada bukan sekedar simbol, tapi janji untuk berjuang tanpa menyerah. Setiap langkah kalian adalah inspirasi. Tidak masalah jika lawan lebih besar atau lebih berpengalaman. Yang terpenting, kalian bermain dengan hati, keberanian, dan kebanggaan. Karena dalam sepak bola, yang paling kuat bukan hanya kaki dan taktik, tapi semangat yang tak pernah padam.
Teruslah berjuang Garuda Muda. Dunia mungkin belum sepenuhnya mengenal kalian hari ini, tapi dengan kerja keras dan keberanian, besok mereka akan mengingat nama Indonesia dengan rasa hormat dan kagum. Erick Thohir bongkar rahasia di balik pemilihan pelatih timnas Indonesia. Bukan soal nama besar, tapi soal hati dan budaya. Sebelumnya diberitakan, gonjang-ganjing kursi pelatih timnas Indonesia kembali memanas setelah Patrick Kluivert resmi didepak dari jabatannya. Di tengah spekulasi soal siapa sosok pengganti yang tepat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kriteria ideal pelatih timnas Indonesia. Ternyata bukan semata soal prestasi di atas kertas, melainkan tentang kemampuan beradaptasi dengan kultur dan karakter pemain Garuda. Berikut ini 3 faktanya. 1. Pelatih harus mampu menyatu dengan budaya pemain Garuda. Erick Thohir menegaskan pelatih yang cocok untuk timnas Indonesia bukan hanya yang punya nama besar, tapi juga yang bisa memahami karakter dan dinamika pemain Garuda. Kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, ujarnya dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta. Menurut Erick, alasan memilih pelatih asal Belanda termasuk Patrick Kluivert sebelumnya didasari kesamaan gaya dan pendekatan budaya dengan para pemain diaspora Indonesia yang banyak berkarir di Eropa. Ia menilai adaptasi budaya jadi kunci penting agar komunikasi antar pelatih dan pemain tidak berbenturan. Bisa Italia, bisa Spanyol, tapi pelatih Belanda lebih sesuai karena lebih dekat dengan karakter anak-anak kita. Tambahnya, 2. Komunikasi jadi faktor kunci keberhasilan. Lebih jauh, Erick menekankan pentingnya kemampuan komunikasi seorang pelatih. Bukan hanya soal memberi instruksi taktik, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan suasana tim yang positif. Pelatih harus bisa berkomunikasi dengan baik, memahami pemain, bukan hanya menyuruh, tegasnya. Patrick Kluivert yang ditunjuk Maret 2025 lalu dinilai sempat membawa semangat baru. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Dalam waktu 7 bulan, hasil tak sesuai ekspektasi. Kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 jadi titik balik yang menyakitkan. Komunikasi internal tim disebut-sebut menjadi salah satu faktor terganggunya performa. 3. Filosofi sepak bola harus terbangun dari senior hingga U23. Selain hasil jangka pendek, Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih baru harus membawa filosofi permainan yang kuat dan berkesinambungan antar level timnas. Yang menarik, selain target, pelatih harus membangun filosofi sepak bola di senior dan U23, kata Erick. Ia ingin ada kesinambungan antara tim utama dan generasi penerus. Namun, misi itu tak sempat diwujudkan Kluivert. Bersama asisten pelatih Alex Pastor dan Denny Lanzat, ia gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI pun memutuskan kontrak lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Dalam pernyataannya, federasi menegaskan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Tanpa pelatih tetap, timnas Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Publik menanti siapa sosok baru yang bisa membawa semangat baru bagi Garuda. Situasi ini sebenarnya membuka ruang refleksi besar. Indonesia butuh lebih dari sekedar pelatih asing dengan CV gemilang. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memahami jiwa tim, karakter pemain, dan semangat bangsa. Harapan selalu ada. Dari setiap kegagalan ada pelajaran untuk tumbuh. Garuda mungkin tersandung kali ini, tapi dengan fondasi yang tepat, kebangkitan bukan sekedar mimpi, melainkan tujuan yang bisa dicapai bersama.